Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Heru Sigarto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo. Hari ini atau kali ini saya memasuki modul 1.4 tentang budaya positif. Masuk di tugas koneksi antar materi. Nah, di sini saya akan membuat kesimpulan tentang budaya positif mengacu pada LMS. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari LMS yang membantu saya untuk membuat refleksi atau membuat koneksi antar materi. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda dipelajari modul ini? Ada disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah ada hal yang menarik? Nah, jadi sejujurnya ketika saya belajar modul 1.4 ini, ketika saya membaca secara mandiri, itu saya kurang bisa mencerna ya, karena materinya cukup banyak. Kemudian ketika masuk rukol, saya mulai memahami tentang waktu itu tentang yang posisi ya. Jadi posisi kita menjadi apa, ada yang penghukum, manajer, posisi sebagai teman, kemudian ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Itu saya memahami mulai dari ruang kolaborasi. Jadi di sini pertama adalah disiplin positif. Nah, jadi disiplin positif itu ada kaitannya dengan teori motivasi orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Nah, yang selama ini kita pikir misal penghargaan itu hal yang penting, ternyata di LMS ini ada yang di luar dugaan, karena tidak semua penghargaan itu nanti akan berujung baik. Jadi semisal ketika ada instruksi dia berhasil, kita kasih penghargaan, ternyata itu akan menimbulkan di kemudian hari ketika anak atau siswa kita mendapat instruksi, dia akan orientasinya selalu ke penghargaan atau apresiasi. Nah, itu yang baru saya tahu ketika saya membaca LMS ini. Kemudian posisi kontrol guru, tentang ilusi kontrol guru, bagaimana cara mengontrol guru, apakah kita sebagai penghukum atau sebagai manajer atau sebagai teman atau sebagai pemantau. Itu saya pahami ketika membaca modul dan dilengkapi dengan saat ruang kolaborasi, karena memang ketika studi kasus itu ada beberapa perbedaan ya, terutama di setiap kelompok. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga suatu hal yang baru. Ternyata manusia itu ada ingin diterima, kemudian ada rasa kesenangan, kebebasan, ada penguasaan. Itu 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, kemudian yang keyakinan kelas ini, karena kemarin persis hari Minggu saya baru melakukan lokakarya. Jadi keyakinan kelas kemarin kita praktek hari Minggu. Nah, hari Senin ini tadi baru saja saya praktekkan pada kelas saya. Jadi saya mengajak anak-anak untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas bersama. Mulai urutannya dari yang pertama kita menggali peraturan-peraturan yang kira-kira mereka usulkan, kemudian merubahnya menjadi kalimat yang positif. Kemudian yang ketiga kita saring itu masuk ke nilai kebajikan yang mana. Kemudian yang keempat kita membuat diagram T dan diagram Y. Sampai yang terakhir kita membuat tabel yang tugas guru, tugas siswa, bukan tugas guru, dan bukan tugas siswa. Nah, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi, karena kemarin juga sempat ada tugasnya. Saya juga sudah membuat waktu itu dengan anak-anak. Jadi tentang bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah atau ketika ada kasus di sekolah. Yang pertama kita harus menstabilkan dulu ya. Kemarin juga pas lokakarya mempraktekkan, pertama menstabilkan dulu dengan kata kunci kurang lebih semua orang pernah melakukan kesalahan. Dulu Pak Hari juga pernah melakukan salah. Kemudian yang kedua adalah validasi. Jadi kita menanyakan dulu, setiap perbuatan pasti kan ada alasannya. Kira-kira alasanmu apa melakukan seperti itu? Biasanya anak punya alasan sendiri yang di luar
pemikiran kita. Yang kita anggap mungkin anak itu nakal, ternyata dia mungkin melakukan sebuah pembelaan, juga kita harus gali di validasi masalah. Yang ketiga adalah kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Apakah perbuatan anak tersebut melanggar keyakinan kelas yang ada? Itu tentang segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan D, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Jadi setelah mempelajari modul ini saya baru memahami ya, ternyata akar dari sebuah aturan atau hukuman sebenarnya itu kita harus musyawarah bersama. Anggaplah di sebuah kelas itu guru dan siswa harus membuat aturan bersama yang kita sebut dengan keyakinan kelas tersebut, sehingga setiap siswa itu tahu konsekuensinya ketika dia melakukan atau melanggar sebuah keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemarin juga diinfokan oleh pengajar praktik ketika kita lakukan karya. Jadi namanya hukuman dan konsekuensi itu dua hal yang berbeda. Dicontohkan misal ada anak tidak ikut pramuka, kemudian dia masuk dihukum lari lapangan 2 kali, itu masih nyambung ya, atau namanya konsekuensi karena memang pramuka pelajarannya yang fisik. Tapi ketika ada anak tidak masuk pelajaran atau tidak mengikuti ulangan karena sakit, kemudian hukumannya untuk membersihkan toilet atau lari-lari, itu namanya hukuman ya, karena tidak ada hubungannya membersihkan toilet dengan pelajaran yang tertinggal. Tapi ketika anak misal datang terlambat saat pelajaran kita, misal telat 15 menit, nanti ketika istirahat temannya sudah istirahat, dia mengerjakan tugas tambahan selama 15 menit, itu namanya konsekuensi ya. Itu saya baru memahami itu dan baru paham tentang konsekuensi dengan hukuman tadi. Kemudian pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jadi yang saya alami memang sering ya menangani kasus seperti itu. Cuma tidak terkonsep, mungkin arahnya sama, tapi karena tidak tahu tentang segitiga restitusi, jadi mungkin kita agak memaksa ya. Saya sendiri sebagai seorang guru kadang seolah-olah solusi kita adalah solusi yang terbaik, seolah-olah anak itu sudah tahu konsekuensinya. Padahal ketika ada aturan sekolah atau aturan di kelas itu belum tentu mereka dilibatkan. Jadi kadang mereka juga nggak tahu. Setelah mempelajari modul 1.4 ini saya lebih terbuka ya. Dan ternyata menangani masalah tidak perlu emosional, tidak perlu kita punya ilusi bisa mengontrol siswa. Jadi memang kita harus validasi dulu, kita gali dulu apa alasannya dia melakukan itu, terus kemudian menurut dia solusi apa yang bisa dia lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut. Kemudian bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Kalau diingat-ingat sebenarnya ketika saya mengalami itu sebelum mempelajari modul ini, itu adalah hal yang kurang tepat yang saya lakukan. Nah ini makanya saya itu sebenarnya pengen mencoba ya, melakukan segitiga restitusi yang asli. Nanti ketika ada siswa atau rekan guru lain yang mendapat masalah, saya akan mencoba ya menerapkan segitiga restitusi ini, apakah benar-benar efektif atau tidak. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah adakah yang perlu diperbaiki? Jadi menerapkan konsep-konsep keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah yang belum coba saya lakukan itu yang kebutuhan dasar manusia. Jadi saya ingin menerapkan itu di kelas. Kemudian posisi kontrol yang sering dipakai sebelum mempelajari modul ini, saya itu seringnya menggunakan posisi kontrol sebagai teman, yang mana ini tuh ternyata ketika di modul ini dijelaskan itu kurang tepat ya, karena nanti akan menimbulkan kedekatan berlebihan antara guru dan siswa dan membuat nanti kalau ada masalah siswa tersebut pengennya larinya ke kita. Nah posisi kontrol terbaik ketika saya pelajari kemarin kalau nggak manajer itu pemantau ya, antara dua itu ya, manajer dan pemantau. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Mungkin pernah, tapi tidak tahu konsepnya dan mungkin nggak urut ya. Jadi sudah pernah saya jelaskan. Selain konsep-konsep yang disampaikan modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting dipelajari
dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun di sekolah. Ada sebenarnya yang penting, tapi sudah masuk di budaya positif itu tentang akhlak ya, adab dan sopan santun. Jadi semuanya sudah terangkum semua di modul 1.4 menurut saya. Jadi modul 1.4 ini dari 1 sampai 11 sampai 14 yang paling padat materinya dan paling baru saya pahami, benar-benar ilmu yang baru 1.4 ini. Jadi tidak sabar untuk menerapkan ilmu-ilmu ini ketika ada di sekolah. Terima kasih LMS, terima kasih guru penggerak, terima kasih Kemendikbud, terima kasih pengajar praktek dan fasilitator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.